identitas 5. Jadi kalau Anda pengen selamat, Anda harus punya identitas 5. KTP Anda itu harus terdata ini 5 ini. Yang pertama, Anda seorang muslim. Ini masuk madrasahnya dulu kita. Setelah Anda masuk sekolahan ini, nanti Anda masuk di situ aman. Ilmunya ya ilmu benar semuanya. Jadi rambu-rambunya, maka di sekolah itu ada, di sekolah kita ini yang akan kita masuki, sekolah akidah ini, di situ ada rambu-rambu, ada identitasnya. Anda akan masuk di situ, baru Anda diberi identitas KTP Anda, KTP iman. Yang pertama harus orang muslim. Sama nanti kalau Anda ingin cari menantu, Anda tanya KTP-nya ini. Ini cocok enggak? Oh, agamanya beda. Oh, batal dong jadi menantu. Kan gitu. Masa mau jadi menantu agama yang beda? Ini sederhana ini. Ini untuk benteng pertama. Jangan bicara detailnya dulu. Detailnya nanti perlahan. Jadi globalnya dulu. Makanya khususnya yang punya majelis taklim, tolong Anda amanat. Guru yang mengajar di majelis Anda itu punya identitas 5 ini atau tidak? Kalau tidak, kalau Anda datangkan Anda penfitnah, Anda perusak umat. Harus tegasin. Hati-hati. Yang punya majelis taklim, berbanggalah Anda. Karena Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang punya majelis taklim. Tapi ketahuilah, siapakah guru yang Anda datangkan? Kalau Anda salah mendatangkan guru, Anda membawa racun. Pengennya selamat, Anda menjerumuskan orang. Dosa. Yang pertama harus muslim. Setelah dia mengatakan muslim, calon menantu tadi, saya Islam bu. Oh, oke, masuk satu. Islam apa nak? Oh, yang penting Islam nih. Oh, nggak bisa kalau yang penting Islam. Banyak Islam gado-gado, Islam sontoloyo, Islam ngaco. Nggak bisa. Islam apa kau nak? Calon mantu? Islam ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, identitas yang kedua. Loh, apa cukup ahli sunnah wal jamaah? Ntar dulu dong. Dia ngaku ahli sunnah palsu, bisa jadi kok. Enak. Oke, ahli sunnah masuk ahli sunnah wal jamaah. Cuman ahli sunnah apa nak kau nak? Ini banyak di penjuru dunia ini ada ngaku ahli sunnah ngaco. Musuhi temennya, ngafirkan temennya, wah, membunuh temennya. Ahli sunnah ngakunya. Harus berani ngomong. Ya, yang penting kita ahli sunnah umi. Batal, nggak jadi menantu. Ya, ahli sunnah siapa? Ahli sunnati wal jamaati al ash'ariyati atau maturidiyah. Ash'ariyah atau maturidiyah. Itu akidah yang selama ini tersebar di negeri ini. Bukan selain itu, lihat. Anda kalau ke kampung kamu pelosok-pelosok, bagaimana para ulia, para wali dulu mengajarkan ciri akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Cuman Asy'ariyah itu kenapa kok jarang disebut di negeri ini? Karena kalau sudah orang Asy'ari bersama orang Asy'ari gak perlu disebut. Saya disebut sebagai orang Jawa kalau saya lagi pergi ke Arab. Kalau di Jawa ngapain saya tunjukkan saya orang Jawa? Tahu semua Jawa, kan begitu. Maka karena di sini semua di Indonesia rata-rata Asy'ari, maka Anda pun tidak perlu menyebut Asy'ari waktu itu. Cuman hari ini kita perlu menampakkan identitas itu. Karena apa? Ada ahli sunnah palsu di sana. Maka harus punya Asy'ariyah. Asy'ariyah sama Maturidiyah. Itu pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam ilmu akidah. Dan ilmu akidah ikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan ikut Abu Mansur Al-Maturidi. Lah mungkin ciri ringkasnya kalau Asy'ari itu apa sih? Ciri ringkasnya adalah inilah. Ibu-ibu yang di kampung, bapak-bapak yang di kampung selama ini waktu kita masih kecil, lihat telinga kita baru mulai mendengar, akal kita sudah mulai paham, kita sama ibunda, ayahanda sudah ditalkin lesan kita, sudah dibimbing lesan kita untuk mengucapkan ini. Allah wujud idam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu haya sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran muttakan. Nah inilah selama ini Anda kan tidak ngerti kalau itu Asy'ari. Itu ciri akidah Asy'ari di akhir-akhir abad akhir. Kalau dulu nggak pernah sifat itu disusun 20, nggak. Sifat itu sifat Allah banyak. Sifat 20 itu Anda sifat yang perlu dibahas secara khusus detail, karena di balik itu ada perselisihan di antara orang ahlil haq, orang benar, dan orang yang sesat. Nah, Asy'ariyah kan sudah hafal semuanya. Tapi yang tidak bisa ngomong Asy'ari ini nggak batil. Aneh. Asy'ariyah. Setelah Asy'ariyah nggak cukup. Sebab sekarang Abul Hasan Asy'ari, ada orang membuat cerita Abul Hasan Asy'ari punya 3 kisah, punya cerita. 3 fase, kayak kupu-kupu.
Pertama begini, yang kedua begini, begini. Begitu. Nah, itu membuat kisah. Tidak, Abul Hasan Asy'ari hanya punya 2 marhalah, 2 fase. Perubahan. Yang pertama, beliau adalah pengikut Mu'tazilah. Berguru dengan bapak tirinya Al-Jubai. Beliau berguru dengan bapak tirinya Al-Jubai sampai beliau menjadi seorang alim besar di dalam akidah Mu'tazilah. Cuman Allah membimbing mendapatkan hidayah sampai beliau keluar dari akidah Mu'tazilah dan menyatakan keluar. Sampai belum melepas di atas mimbar, jubahnya dilepas, aku lepas jubahku ini seperti aku melepas diriku dari akidah Mu'tazilah. Baru beliau mengembalikan akidah kepada akidah para salaf, para pendahulu, para tabi'in, para sahabat Nabi. Dari pemikiran Abul Hasan Asy'ari dikembangkan oleh murid-muridnya, maka pemikiran Asy'ariyah. Nah ini mereka orang sesat mulai merubah cerita. Ada lagi Abul Hasan Asy'ari tobat dari ini, ada lagi fase yang ketiga. Nah, ini ngaco, nggak ada, hanya 2 saja. Baik, berarti sudah jelas Asy'ari semuanya, sudah hafal sifat 20 kok, mesti Asy'ari. Dan sifat Allah ingat tidak hanya 20. Sifat Allah banyak, semua kesempurnaan yang sesuai untuk Allah adalah sifat Allah. Termasuk di dalam Asmaullah Al-Husna, Asma' Husna ada sifat-sifat Allah di dalamnya. Jadi bukan hanya 20, maka fitnah kalau ada yang mengatakan, kok sifat Allah hanya dibatasi 20? Ente yang nggak paham, Pak. Dia nggak paham. Sifat tidak hanya 20. Jelas ya? Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah 3. Belum cukup. Di dalamnya ada identitas lagi. Dia harus mengikuti manhaj ahli tasawuf, sufiyah. Ahli tasawuf, sufiyah ini adalah untuk membersihkan hati, mengajari akhlak kepada Allah, Rasulullah, kepada sesama. Tasawuf. Makanya hati-hati kalau ngaku Asy'ariyah kok anti tasawuf. Wah, batal jadi menantu. Nggak boleh dia. Awas, hati-hati. Tasawuf itulah kalau di Indonesia biasanya bertorekoh. Biarpun tidak bertorekoh bisa saja bertasawuf. Torekoh itu adalah untuk mempermudah. Karena kalau kita itu lagi di sungai, kalau pengen selamat bisa sih kita ngerambat. Tapi kalau ada orang nolong begini, plek, ditarik gampang. Jadi kalau berguru dengan guru tasawuf, guru tasawuf yang benar, itu kita sampai kepada Allah cepat karena dibimbing sama guru. Maka ada istilah baiat, ada istilah torekoh, dan tidak harus Anda ikut torekoh, tidak harus. Cuman kalau Anda ikut torekoh asalkan benar, itu mempermudah langkah Anda menuju kepada Allah. Ada torekoh Qadiriyah yang Masya Allah besar sekali di Indonesia, ada Naqsyabandiyah dan seterusnya. Cuma ingat, tidak ada kendaraan mewah menuju kepada Allah kecuali di situ ada setan yang membelokkannya. Makanya ada tasawuf palsu. Orang tasawuf nggak mau sholat, orang tasawuf aneh-aneh, orang tasawuf nggak menghargai syariat Nabi, nggak mau menutup aurat, nggak menjalankan syariat. Ya nggak ada tasawuf begitu, tasawuf palsu. Tasawuf kita adalah tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, faqih, orang ahli fikih, syariat berjalan. Sampai begitu alimnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berfatwa dengan 2 madhab, Hambali dan Syafi'i. Sufi, tasawuf ya. Jelas, setelah Anda mengenal dunia tasawuf, tasawuf adalah membersihkan hati. Bagaimana nggak dengki sama sesama, itu ilmu tasawuf. Maka kalau Anda mendengar gembar-gembar orang yang anti tasawuf, dia adalah, ingat, manhajnya bukan manhaj Anda, madrasahnya bukan madrasah Anda, sekolahnya bukan sekolah Anda, dan pasti bukan dari lingkungan guru-guru yang mulia. Tidak tahu dari mana itu sumbernya. Dan itu akan dimasukkan kesesatan itu. Yang kelima adalah bermadhab. Kalau besan Anda atau menantu Anda ngomong, "Ma, nggak penting bermadhab, yang penting kita kepada Allah dan Rasulnya." Dia adalah mantu paling sombong. Ulama saja disombongin, apalagi mertuanya nanti. Nggak bisa, kembali kepada Allah dan Rasulnya harus. Tapi nyampe ke sana gimana? Baca Quran aja belepotan, baca hadis aja susah, mau langsung kepada Allah dan Rasulnya bulat, ribet, masuk jembatan roboh nanti itu. Ada jalan yang sudah benar, jalannya para ulama. Makanya itulah disusun oleh para ulama buku-buku fikih, namanya fikih bermadhab. Kita ikut madhab Syah. Kalau Anda pergi Maroko, Maliki. Anda ke India, Hanafi. Ke Turki, Hanafi. Jadi bermadhab. Makanya kalau sudah orang nggak mau bermadhab, ini alamat ini. Terus ikut siapa kau? Ikut Allah dan Rasul. Oh, yang bermadhab nggak ikut Rasulullah, kurang ajar kau.